Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Yasmin. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu ya di pertemuan yang ketiga. Untuk pertemuan pertama kita menggunakan media pembelajaran seperti ini ya, tatap muka. Kemudian yang kedua kita menggunakan media PowerPoint, dan yang ketiga kita kembali menggunakan media pembelajaran video pembelajaran seperti ini ya. Jadi kalian bisa melihat Ibu, jadi anggaplah ini sebagai tatap muka ya Nak ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu menyimpulkan isi teks pidato persuasif. Jadi setelah kalian mendengarkan nih penjelasan dari Ibu, kalian diharapkan mampu menyimpulkan teks pidato persuasif. Untuk menyimpulkan teks pidato persuasif, kita tulis judulnya dulu ya. Menyimpulkan teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif. Yang pertama itu ada mendengarkan, kemudian menentukan topik, mencatat butir-butir penting, dan yang keempat menyimpulkan butir penting, kemudian tidak menyimpang, dan bukan ringkasan isi pidato. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang mendengarkan. Mendengarkan atau kata lainnya itu menyimak ya Nak ya. Menyimak isi teks pidato. Dalam menyimpulkan teks pidato, terlebih dahulu kita haruslah menyimak teks pidato, baik itu teks dalam bentuk tulisan ataupun misalkan kita melihat pidato dalam bentuk video atau secara langsung di suatu tempat. Nah, kalau misalkan kita melihatnya itu dalam sebuah video, alangkah baiknya kita harus melihat gerak-gerik sang orator. Kenapa? Karena dengan kita melihat gerak-gerik sang orator, kita akan melihat bagaimana dia menyampaikan teks pidato tersebut, dilihat dari mimik muka, kemudian gerak tubuh. Jadi penting sekali bahwa dalam menyimak teks pidato itu kita harus melihat betul-betul sang orator, dan kita harus mendengarkan setiap poin-poin yang disampaikan. Itu untuk mendengar atau menyimak isi teks pidato. Kita masuk ke poin kedua, yaitu menentukan topik pidato. Nah, biasanya seorang orator itu tidak secara langsung menentukan topiknya itu seperti apa. Jadi dia tuh pembicaranya itu secara bertahap. Ada pembukaan dulu, kemudian isi, kemudian ada penutup. Nah, di sini kita dapat menentukan sendiri apa topik yang disampaikan. Biasanya sang orator itu menyampaikan pidato yang berkaitan dengan kepentingan orang-orang banyak yang nantinya itu diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru kepada pendengar. Jadi untuk mempermudah kita menentukan topik, maka kita itu harus membuat garis besar itu secara mandiri ya Nak ya. Kita dapat membuat garis besar. Nah, kita dapat membuat garis besar itu secara mandiri atau menentukan garis besarnya itu secara sendiri. Kemudian yang ketiga ada mencatat butir-butir penting. Nah, setelah tadi kita melakukan kegiatan menyimak, kemudian kita menentukan topik atau garis besar yang disampaikan oleh orator, kemudian kita catat butir-butir pentingnya itu apa. Nah, dari kegiatan yang ketiga ini
arsip tersebut, kita tidak boleh kehilangan fokus. Jadi setiap kata yang disampaikan oleh orator, kita harus memperhatikan betul apa saja sih kata yang keluar dari sang orator. Jadi butir-butir pentingnya itu kita catat, karena nanti dari butir-butir penting ini akan kita lakukan kegiatan yang keempat, itu adalah menyimpulkan. Nah, menyimpulkan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu butir penting, kemudian tidak menyimpang, dan bukan dikasih isi pidato. Apa yang dimaksud butir penting tadi? Yang dari pembukaan, biasanya kalau misalkan butir penting itu ada di kegiatan kedua, yaitu isi ya. Nah, dari isinya itu sang orator itu membicarakan apa. Nah, yang pentingnya itu kita catat. Nah, kemudian dalam membuatnya itu tidak boleh kita masukkan kegiatan-kegiatan yang menyimpang. Jadi kita hanya memasukkan butir-butir pentingnya saja yang berkaitan dengan pengetahuan baru sang pendengar. Kemudian yang ketiganya ini bukanlah ringkasan isi pidato. Jadi maksud dari bukan ringkasan isi pidato itu, isi menyimpulkan teks pidato ini adalah menggunakan bahasa kita sendiri, bukan menggunakan bahasa sang orator. Maksudnya kalau misalkan kegiatannya itu menyimpulkan dalam sebuah teks pidato, nah yang kita simpulkan itu bukan murni hasil kopian dari teks tersebut, tapi kita juga harus membumbuinya dengan bahasa kita sendiri, supaya dalam tugas itu setiap anak kan pasti bahasanya beda-beda. Jadi terlihat ini tuh bahasa kita sendiri atau bahasa sang orator. Karena kalau misalkan kita menggunakan kutipan langsung dari bahasa sang orator, maka semua tugas ketika dikumpulkan pasti akan sama isinya. Nah, itulah untuk menyimpulkan teks pidato persuasif ada 4 tahapnya. Pertama mendengar, kemudian menentukan topik atau garis besar, kemudian mencatat butir-butir penting. Yang keempat itu menyimpulkan dari butir pentingnya, kemudian tidak boleh memasukkan kegiatan yang menyimpang, ya tidak boleh dimasukkan ke dalam kegiatan menyimpulkan. Dan yang ketiganya itu yang paling penting, bukan ringkasan isi pidato. Jadi bukan kopian langsung dari sang orator, tapi harus menggunakan kata-kata kalian sendiri. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menyimpulkan isi teks pidato. Nah, untuk minggu ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk menyimpulkan isi teks pidato dari Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, tentang virus corona, yang isinya itu kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Jadi pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden harus kalian simpulkan, tapi tidak boleh pure menggunakan bahasa dari Bapak Presiden kita, tapi harus dibumbui dengan bahasa kalian, ya, supaya nanti ketika dikumpulkan bahasanya itu berbeda-beda, tidak sama, ya. Kemudian kalian harus mengumpulkan tugas kalian di Google Classroom dan mengumpulkannya di forum bahasa Indonesia, ya. Jadi tidak di beranda depannya itu, jadi langsung saja ke forum bahasa Indonesia. Lalu kalian harus melakukan kegiatan literasi dari halaman 44 sampai 48, itu untuk memperkuat pengetahuan kalian. Dan nanti jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa langsung WA Ibu saja, ya, langsung dijapri saja. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu memiliki kata-kata motivasi untuk kalian. Jangan pernah takut untuk berjalan secara perlahan, namun takutlah ketika kalian diam tanpa pergerakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semangat belajar dari rumah.